baik secara diri, keluarga, maupun aspek sosial. Nah, di bulan Ramadan sendiri, dinamakan Syahrul Maghfirah itu ya. Kenapa dinamakan Syahrul Maghfirah? Nah, karena ini adalah menjadi momennya untuk bertobat. Ya. Nah, kalau di hadis riwayat Bukhari, dijelaskan bahwa barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, maghfirah itu adalah menjadi pintu gerbang rahmat itu bagi kita. Yang nanti kesananya menjadi maghfirah, bahkan menjadi ihtisaban. Ya. Sehingga jadikan dari setiap detik waktu-waktu di bulan Ramadan ya menjadi perbuatan waktu yang paling tepat gitu ya, atau menjadi momentum wujud pengampunan bagi diri kita, dan cari juga waktu-waktu yang mustajab di bulan-bulan Ramadan itu seperti di waktu sahur. Nah di situ bisa kita memperbanyak istighfar ya, atau berdoa meminta dalam artian hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertobat ya optimalkan sekarang gitu. Ketika kita masih banyak kesalahan atau ada peribahasa nanti tobat mah nanti misalkan. Nah, ini menjadi momentum juga di bulan Ramadan menjadi ajang pertobatan bagi kita. Itu menjadi refleksi bagi diri kita juga. Nah, di bulan Ramadan juga menjadi bulan Syahrul Shadaqah ya. Ya, kalau saya sama kutip di hadis riwayat Bukhari juga dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Jadi maksudnya sodakoh adalah pembuktian benarnya keimanan kita atas izin Allah. Perbanyaklah sodakoh gitu ya, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Bahkan dengan kita melaksanakan aspek jual beli juga itu termasuk di dalam sodakoh gitu ya. Dan bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Sodakoh itu, selain tadi sodakoh akan dikali lipat gandakan, tetapi menjadi bulan pembersihan juga bagi kita. Karena tadi untuk menjadikan puncaknya keimanan kita ditunaikan juga dengan membayar zakat fitrahnya. Atau itu zakat fitrah itu definisi orang Indonesia. Kalau secara arti definisi sesungguhnya itu adalah dinamakan zakat fitri. Jadi karena istilah orang Indonesia akhirnya suka menambahkan disebutnya menjadi zakat fitrah atau kebiasaannya menjadi zakat fitrah gitu. Nah itu salah satu untuk menunaikan kewajiban kita atau untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ya. Secara keutamaannya itu ya tergantung nanti kita bisa telisik ya berkenaan tentang fikih-fikih berkenaan tentang zakat fitrah. Seperti Imam Syafi'i mengatakan dalam konteksnya itu bisa dikonversi menjadi beras ya senilai 2,5 kilogram gitu ya, atau satu soknya itu seperti itu gitu. Tapi di mazhab yang lain ada juga yang menekankannya itu 2,75 atau bahkan 3 kilo ya gitu. Itu mah balik lagi kepada kita seoptimal mungkin saja berkenaan tentang menunaikan zakatnya. Walaupun secara konvensi nominal itu di zakat itu jangan terpatok oleh beras saja gitu ya. Karena secara definisinya untuk seperti singkong, gandum, kurma misalkan ya, atau keju itu juga bisa dikonversi menjadi zakat fitrah. Jadi balik lagi kenapa Ramadan menjadi syahrul sodakoh ya, bulannya sodakoh. Nah balik lagi tadi karena Allah akan melipat gandakan atau janji Allah akan melipat gandakan berkenaan tentang nilai-nilai amalan sodakoh yang kita keluarkan.
Apalagi ketika tadi di khutbah Rasulullah mengatakan ketika kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa dan tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut gitu. Jadi kan secara definisinya kita mendapatkan dua nilai pahala kebaikan. Di sisi lain kita sendiri berpuasa, kita mendapatkan ganjaran pahalanya, tapi di sisi lain ketika kita memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, kita juga mendapatkan ganjaran amalannya dan tidak mengurangi amalan yang sedang berpuasa tersebut. Nah disitulah kan itu ya karunia yang besar juga yang Allah berikan di bulan Ramadan berkenaan tentang sahur sedekah. Di bulan Ramadan sendiri itu juga menjadi syahrul mustajab doa ya. Kenapa bulan Ramadan menjadi syahrul mustajab doa? Karena di bulan Ramadan itu secara kontekstualnya antara langit pertama, langit kedua, bahkan sampai ke langit ketujuh, kalau secara bahasa saya gitu ya, saya menekankan bahwa menjadi sebuah jalan tol karena tidak terhalang gitu doa kita gitu dan langsung Allah yang mendengarkannya. Makanya kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan syahrul mustajab doa. Jadi kalau secara ketentuannya bagaimana kita bisa memperbanyak doa-doa ya atau permintaan-permintaan kita kepada Allah gitu ya. Dan harus dipastikan juga gitu ya. Kalau saya definisikan, doa itu sebenarnya seperti kita meminta proposal gitu ya. Jadi ketika doa kita jelas, insya Allah pasti Allah juga akan segera mengabulkannya. Kenapa ya? Nah, kan kadang gitu ya, kita suka beranggapan atau seudon duluan kepada Allah. Ketika kita berdoa, tapi kadang seolah-olah gitu ya, doa kita tidak dikabulkan. Ya tadi balik lagi gitu. Kalau saya analogikan bahwa doa itu proposal, mungkin proposal kita yang tidak jelas gitu. Baik itu keterangan waktunya, keterangan permintaannya mau seperti apa definisinya. Nah, kan itu yang harus diperjelas gitu ya. Jadi bawa juga kan itu ya tugas kita ke dalam doa dan perjelas doa kita gitu ya. Itu berkenaan tentang syahrul mustajab doa. Termasuk tadi di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu mustajab dikabulkannya doa ya. Seperti di sebelumnya saya mengatakan di waktu sahur, menjelang subuh, ataupun di ketika awal waktu azan sampai ke menjelang sholat ya gitu ya. Itu termasuk juga doa-doa mustajab gitu ya. Jadi perbanyaklah doa di waktu-waktu tersebut selain ada doa di waktu pagi dan waktu sore. Nah, selanjutnya Ramadan juga menjadi bulannya itu syahrul Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu turun setiap tahun di bulan Ramadan gitu ya. Kalau kita artikan apa itu Al-Qadar? Kalau salah satu artinya itu adalah takdir atau ukuran atau kemuliaan. Jadi kalau secara hakikatnya itu semua takdir yang Allah berikan itu baik kepada kita atau biadikal khair gitu ya. Jadi kalau ada malam Lailatul Qadar itu biasanya orang-orang kenapa banyak yang melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Dengan memperbanyak sholat, baik itu zikir, berdoa, bermunajat, ya, bahkan bertobat atau bersedekah. Nah, itu terjadi banyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah sempat memberikan kode bahwa Lailatul Qadar itu turunnya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan katanya juga di bulan ganjil gitu ya. Tapi kalau kita mengimani gitu ya berkenaan tentang bahwa bulan Ramadan itu menjadi bulan Lailatul Qadar, nah, kebanyakan orang juga salah persepsi dalam mengamalkan malam Lailatul Qadar tersebut gitu ya. Jadi di awal-awal gitu ya, mereka secara ibadahnya itu biasa-biasa, tetapi di akhir ditingkatkan. Nah, kan bisa jadi kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar,
ya optimalkan di hari pertama puasa gitu ya. Atau ada juga orang karena yang tadi mencarinya itu biasanya malam Lailatul Qadar itu turunnya di bulan ganjil. Jadi dia melakukan aspek ibadah itu optimalnya itu di bulan ganjil saja. Tapi yang di bulan di hari ganjilnya saja. Tapi di hari genapnya biasa-biasa saja lagi. Kan sama. Itu juga mungkin bisa menjadi tidak turunnya malam Lailatul Qadar kita gitu ya. Nah, jadi secara konteksnya itu ganjaran malam Lailatul Qadar itu adalah ganjaran menjadi fastabiqul khairat bagi kita dalam melaksanakan amal. Kalau menurut definisi saya, disitulah Allah memiliki keadilan bagi masing-masing umatnya gitu ya. Kenapa tadi Allah memiliki keadilan? Karena kalau tidak ada malam Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, kita tidak akan bisa menyaingi umat-umat terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Nuh yang secara definisi rentang usianya itu hidupnya itu ratusan tahun, bahkan hampir ke 1000 tahun gitu ya. Sedangkan kita umatnya Rasulullah Muhammad rentang waktunya itu range itu 60, 65 atau maksimalnya itu 70. Nah, jadi kan mau seoptimal kita mungkin kalau tadi disandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya kita tidak akan bisa menyaingi kalau amalan-amalan kita tidak spesial. Nah, makanya tadi bentuk keadilan Allah itu Allah menurunkan di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Jadi kalau saya menganalogikan seperti ini contohnya. Misal 1000 dibagi 12. Nah, itu teh hasilnya tuh tidak salah 83, sekian lah gitu ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sama ibadahnya itu seperti beribadah selama 83 tahun. Sedangkan tadi kan rank usia kita biasanya gitu ya. Kalau katanya umat Rasulullah Muhammad itu di kisaran 65 gitu. Maksimalnya itu 70 tahun. Kenapa jadi 70 tahun? Nah, yang 5 tahunnya itu dikasih kelebihan oleh Allah untuk bertobat, katanya seperti itu. Itu keutamaan Syahrul Lailatul Qadar. Nah, yang terakhir ya, Syahrul Siam. Ya, seperti mukadimah tadi yang saya sampaikan, kenapa kita diwajibkan orang-orang beriman itu untuk melaksanakan berpuasa gitu ya. Karena tadi kan secara ujungnya itu bagaimana kita bisa mendapatkan la'alakum tatakun, menjadi orang yang takwa, karena puasa itu sama dijalankan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita gitu ya. Jadi jangan kebayang puasa itu atau diwajibkan itu kepada umatnya Rasulullah Muhammad saja. Di zaman Nabi Adam juga itu sudah diwajibkan gitu ya. Seperti contohnya zaman Nabi Adam itu saumnya saum ayamul bid ya, atau yang kita pahami saat ini adalah saum pertengahan, atau seperti saumnya Daud misalkan dan seterusnya. Jadi saum itu adalah sebuah syariat yang Allah berikan atau tetapkan tadi di zaman Nabi Adam sampai zaman kita umat terakhir Rasulullah Muhammad ya, yang menjadi jalan pintas gitu untuk mempercepat ketakwaan kita atau menjadi profilnya itu muttaqin. Jadi kalau kita saumnya itu bersungguh-sungguh pasti akan takwa sebagaimana orang-orang sebelum kalian gitu kan kalau dari ayatnya ya. Jadi kalau misalkan kita takwa, kalau kita bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan ganjarannya itu takwa. Nah, kalau di pengertian yang lain saum itu adalah al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan. Menahan apa? Menahan diri dari yang membatalkan saum. Ya, muftirat. Ya. Dan yang menahan dari yang merusak saum atau muhlihat. Nah, jadi secara konteks definisinya, selain saum itu menahan dari yang membatalkan, kita juga harus menahan dari hal-hal yang merusak gitu. Nah, jadi kalau dalam konteksnya contoh lah, yang secara muhlihat ya yang merusak saum. Kadang kita masih sering juga kan gitu ya, secara tidak langsung atau secara tidak sadar masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak saum gitu ya. Contoh ini, kita masih sering bergibah gitu ya, sering mengomongkan terhadap orang lain. Itu kalau di Ramadan itu seharusnya kita harus menahan gitu. Kalau saya sering berdiskusi ya, kenapa kamu gibah? Lalu dia mengatakan, saya mah tidak gibah katanya. Dan saya mah bilangnya fakta, ya itu gibah gitu ya. Dan kalau bohong mah dinamakan fitnah gitu. Atau misalkan namimah
ya, adu domba, itu juga seoptimal mungkin kita bisa menahannya. Atau berkata kasar, jorok gitu ya. Itu juga harus kita tahan gitu supaya amalan kita tidak merusak. Makanya kenapa Rasulullah sempat mengatakan bahwa banyak orang yang saum tetapi hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya salah satunya tadi karena dia tidak sadar, baik sadar maupun tidak sadar, banyak orang-orang yang merusak saumnya sendiri karena tadi melakukan hal-hal yang seharusnya dilarang tetapi dia masih melakukannya gitu ya. Jadi kalau dalam konteks definisinya bagaimana di tahun sekarang nih, misalkan kita berajam, apakah tetap masih di tahapan saum itu saum yang umum gitu ya, atau saum yang khusus, atau ke derajat yang paling tinggi khusus fil khusus misalkan gitu ya. Jadi semakin banyak tingkatannya itu, semakin tinggi tingkatannya itu, maka tadi nilai ketakwaannya juga akan semakin besar gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkenaan tentang agenda Ramadan di tahun 1446 Hijriah ya. Atau secara Masehinya itu adalah di tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran-gambaran bagi antum yang mendengarkan ya, atau khususnya bagi diri saya pribadi, sehingga bisa meningkatkan baik itu kapasitas maupun kualitas diri untuk bisa menggapainya menjadi orang-orang yang ala alakum tatakun atau orang-orang yang bertakwa. Ya, cukup saja dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.